Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus, Kau kekuatanku, Tuhan, sumber sukacitaku, sumber damaiku, hanya Engkau. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus tercurah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, sungguh Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama buka dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada pagi hari ini sama-sama kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema perseverance atau endurance, daya tahan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam bahasa aslinya kata ketekunan diterjemahkan sebagai hipomone, yang artinya adalah endurance, daya tahan, atau konstansi, konstan, tetap, ya, tekun terus, konstan. Dan saudara, tahukah saudara bahwa beribu-ribu tahun yang lalu, pencipta atau inventor dari Olimpiade, bangsa Yunani, pernah menciptakan sebuah lomba Olimpiade yang unik. Biasanya kalau kita menyaksikan lomba Olimpiade, contohnya saja, lomba lari. Siapa yang menang dalam perlombaan lari? Biasanya perlombaan lari yang menang adalah orang yang finish duluan. Betul saudara ya? Kita semua tahunya peraturannya seperti itu. Tapi
bangsa Yunani pada awalnya pernah menciptakan sebuah permainan olimpiade yang unik. Bukan pelari yang masuk garis finish dulu yang menang, tetapi adalah pelari yang finish dengan obornya masih menyala. Dengan obor yang masih menyala ketika pelari ini berlari, maka itu yang menang. Nah, untuk mempertahankan obor, enggak seperti sekarang saudara. Kalau saudara lihat kemarin olimpiade, obornya sudah pakai otomatis. Jadi mau disebul sampai air ludahnya habis, ribuan orang yang nyebul enggak akan bisa mati. Itu naik kapal kecepatan tinggi, saya ingat David Beckham. Wah, naik kapal kecepatan tinggi lewati sungai Thames di London, enggak mati obornya. Tapi zaman dulu belum ada. Zaman dulu sekali dinyalakan, obornya enggak bisa mati, saudara. Nah, lomba pada zaman dulu adalah obor yang tidak mati, itu yang juara. Nah, aplikasi di dalam hidup kita sehari-hari, ini ditulis oleh seorang penulis yang namanya J. Stowell, tahun 86, dalam bukunya yang berjudul Fan the Flame, atau bahasa Jawanya apimu kipasono, seperti itu. Apimu nyalakan terus. Aplikasinya adalah saya mau berlari sampai pada garis finish dengan api yang masih menyala bagi Tuhan Yesus. Seringkali kita salah arti. Oh, orang yang menang. Kita sering berpikir bahwa yang mendapat mujizat duluan itu orang yang menang. Salah, saudara. Tapi orang yang menang adalah orang yang meskipun belum mendapat mujizat, tapi apinya masih menyala di tangannya. Masih ada ketekunan dalam mengiring Tuhan Yesus. Artinya dia masih menghormati Tuhan. Meskipun belum mendapat mujizat, ya tetap mengiring Yesus dengan tekun. Bukan yang mendapat mujizat dulu. Karena apa? Seringkali orang yang tidak punya daya tahan, tolong koreksi saya bila saya salah. Orang yang tidak punya daya tahan ketika mendapat mujizat, apinya mati, tidak mengikut Tuhan Yesus lagi. Tapi orang yang daya tahannya tinggi, orang yang punya daya tahan yang sangat tinggi atau tahan uji, mau belum mendapat mujizat, mau mendapat mujizat berapa kali pun akan tetap menghormati Tuhan kita. Ada amin saudara? Saya percaya kita semua di tempat ini memang belum menjadi orang yang mempunyai daya tahan uji tinggi. Tapi kita sedang belajar untuk memiliki daya tahan yang tinggi. Amin saudara? Katakan bersama saya, daya tahan uji. Daya tahan uji yang tinggi. Dalam nama Yesus. Amin saudara? Nah, orang yang tahan uji. Contohnya, kalau saudara beli peralatan untuk rumah tangga, untuk memasak, atau untuk membangun sesuatu, saudara cari yang paling ringkih atau yang paling kuat dan tahan uji. Tidak ada yang cari paling, oh ini murah pokoknya, lemah-lemah sedikit enggak apa-apa, tidak ada. Kalau perlu saudara cari yang paling mahal Pak, yang paling kuat. Demikian pula dengan kita. Kita seringkali menganggap bahwa kita harus dipandang orang meskipun kita tidak tahan uji. Tidak. Kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain, kita pun harus memiliki daya tahan uji yang tinggi. Karena apa? Kalau kita mau menjadi berkat, bagaimana orang lain memandang kita, itu yang paling penting. Kalau orang lain melihat bahwa kita punya daya tahan uji yang tinggi, maka orang lain pun bisa terberkati tanpa kita mengucapkan apapun. Amin saudara. Saudara mau hidup diberkati saja atau hidup diberkati untuk menjadi berkat? Amin saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi di dalam hidup ini bukanlah yang mendapat mujizat yang pertama kali dikatakan sebagai pemenang. Tadi pagi ketika saya menyiapkan firman, saya mendapat ini, bukan yang dapat mujizat dulu yang menang. Saudara jangan salah tangkap. Seringkali kita menganggap, aku belum mendapat mujizat, aku kalah sama orang itu. Enggak, salah. Bukan yang mendapat mujizat dulu yang menang. Tapi orang yang sampai pada akhirnya tahan uji. Memiliki daya tahan, itu adalah orang yang menang saudara. Tadi malam saudara, saya jadi ingat sebuah cerita lucu. Tadi malam ketika
kami ke Surabaya untuk cari seragam, saya kalah dalam lomba daya tahan, saudara. Karena apa? Ada sesuatu yang mengganggu di perut. Dan rupanya salah makan di siang hari. Yang lainnya daya tahannya tinggi, kuat. Saya sudah KO, saya lari ke kamar mandi di Surabaya, belum sampai rumah. Nah, orang yang memiliki daya tahan yang tinggi itu luar biasa. Amin, saudara. Kalau sudah kalah, tidak enak rasanya. Demikian pula dengan saudara. Kalau memang masih belum ada yang terjadi, daya tahan yang tinggi. Tetap percaya, tetap beriman. Sebab apa? Roma pasal 4 ayat yang Roma pasal 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. Kita baca sama-sama. Roma pasal 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan apa, saudara? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Kemudian ayat yang kelima, dan pengharapan apa? Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan runtutannya, kita kembali ke ayat yang keempat. Yang pertama apa dulu, saudara? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji menimbulkan apa? Akhirnya pengharapan apa? Tidak mengecewakan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tekun datang ke hadirat Tuhan. Kita tekun berbuat yang benar meskipun yang lain berbuat yang salah. Itu pada akhirnya tidak mengecewakan sama sekali. Amin, saudara. Bukan orang yang mendapat mujizat. Bukan orang yang ditolong duluan. Tetapi orang yang sampai dia ditolong, dia tetap memiliki ketekunan. Itulah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya percaya saudara semuanya di sini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Jangan sampai saudara tadi malam tidur, pagi ini bangun, saudara katakan pada diri saudara, saya tidak mungkin menang. Kalau seperti itu, lebih baik tidur lagi, nanti berapa jam lagi bangun, katakan saya lebih dari pemenang. Amin, saudara. Jangan sampai saudara bangun dengan sebuah pikiran yang salah. Tapi biar kita bangun dengan sebuah daya tahan yang tinggi, ketekunan yang tinggi. Bayangkan, kalau baja dengan begitu mudahnya dibengkokkan, tidak akan ada yang pakai baja untuk jadi bahan bangunan. Demikian pula hidup kita. Kalau hidup kita dengan begitu mudahnya dikalahkan oleh masalah-masalah yang bahkan sangat sepele, tidak akan ada naik level, saudara. Hidup kita akan begitu saja. Masalah yang kita hadapi juga begitu saja. Dan hasilnya selalu sama setiap waktu. Apa? Kalah terus, enggak pernah menang. Akhirnya tidak naik level, tidak dapat sesuatu yang lebih besar. Masalahnya berkutat di situ saja. Tapi orang yang tekun, yang mempunyai daya tahan uji, yang mempunyai pengharapan yang baru, akan selalu naik kepada level yang lebih tinggi. Amin, saudara. Mungkin ketika kita naik kepada level yang lebih tinggi, masalah yang kita hadapi semakin berat. Tapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita kekuatan yang lebih besar. Saya menyukai apa yang pernah dituliskan oleh Leonardo da Vinci. Memang dia bukan seorang teolog yang kita ketahui, tapi dia pernah mengatakan kesabaran itu layaknya sebuah perlindungan terhadap kesalahan, seperti halnya jaket melawan kedinginan. Semakin tebal jaket yang kita kenakan, maka semakin dingin angin tidak akan bisa masuk menusuk dalam tulang kita. Saya ulangi, Leonardo da Vinci mengatakan kesabaran itu layaknya sebuah jaket yang melindungi kita terhadap prasangka-prasangka buruk, terhadap kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan, terhadap, Leonardo da Vinci mengatakan begini, terhadap racun yang masuk dalam pikiranmu. Kesabaran akan membuat kamu kuat. Kesabaran akan membuat racun yang berusaha masuk,
ke dalam pikiranmu itu powerless, tidak ada kuasanya sama sekali. Leonardo da Vinci bukan orang yang biasa. Berapa hal yang dia temukan dan dia muncul dengan sebuah ide pemikiran seperti ini. Saya tahu mungkin ini tidak ada di Alkitab, tapi ini patut untuk menjadi pertimbangan kita semua. Berapa banyak kita yang mungkin belum bisa sabar, belum memiliki ketekunan, tapi orang yang memiliki ketekunan, apalagi kita tidak sendirian, kita punya Roh Kudus. Amin saudara. Ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, mengingatkan kita semua. Seperti jaket yang tebal yang membuat kita semakin hangat, semakin drop suhunya, semakin dingin suasana di luar, semakin parah masalah yang kita hadapi. Asalkan kita memiliki ketekunan, kesabaran, semuanya itu akan bisa dihandle dengan baik, bisa diselesaikan. Amin saudara. Apa yang sedang saudara lihat hari-hari ini? Apakah dunia semakin baik? Ketika dunia semakin buruk, apa yang harus kita lakukan? Apa sebaiknya kita tanggalkan saja ketekunan kita? Sehingga kita buka jaket kita, nih biar aku kedinginan. Tidak mungkin. Saya pun menyaksikan, ya maaf saya tidak menyinggung saudara, saya agak bingung saudara. Banyak orang yang hidup di kota kita, di Mojokerto bahkan di Surabaya, panasnya seperti ini. Tapi kalau malam pakai jaket saudara. Saya berdiri aja keringetan, mereka pakai jaket. Saya kadang-kadang heran. Ini kalau pergi ke luar negeri, jaketnya berapa lapis orang-orang seperti ini saudara. Nah maksud saya adalah ketika kita mengenakan jaket, pasti ada perlindungan. Dalam bahasa yang lain, ketika kita memiliki ketekunan, pasti ada perlindungan dalam diri kita semua. Amin saudara. Ayat yang berikutnya. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Kalau saudara kedinginan, pertanyaan saya, apakah saudara melepaskan jaketmu atau saudara pakai bahkan cari jaket baru untuk merangkapi? Lepas atau pakai saudara? Pakai ya saudara. Oh, mungkin saudara perlu ke Israel untuk praktek pakai jaket di sana. Loh, tidak ada yang mau ke Israel saudara. Uangnya siapa? Tuhan Yesus yang akan menyediakan bagi kita semua. Amin. Gimana caranya? Yang penting kita tekun, pasti kita berangkat. Amin saudara. Jangan-jangan sudah jangan prasangka buruk. Pikiran positif, ketekunan pasti terjadi dalam nama Yesus. Amin. Ibrani 10 ayat 35. Apa yang kita lakukan kalau kita kedinginan? Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Hanya dengan tidak melepaskan kepercayaan kita, ada upah besar yang menanti kita. Namun seringkali saudaraku, manusia memiliki sebuah tanda tanya yang besar. Kapan upah yang besar itu datang? Tanpa mempedulikan kalimat yang pertama, jangan melepaskan kepercayaanmu. Pertanyaan saya untuk saudara, kata jangan ini hanya sebuah himbauan atau sebuah larangan? Larangan. Kalau kita dilarang melepaskan kepercayaan, jangan dilepaskan. Karena kalau kita melepaskan kepercayaan, maka tidak ada upah yang besar menanti hidup kita. Saya percaya saudara tidak ingin memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Amin. Tapi saudara ingin punya kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan lepaskan kepercayaan kita. Ayat 36. Nah, kembali lagi. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Untuk apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu tidak berhenti. Tapi kamu mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Saudara paham sekarang apa perlunya ketekunan saudara? Jangan khawatir, saudara sudah lakukan itu pagi hari ini. Dengan datang ke tempat ini, sebuah ketekunan yang luar biasa. Saya ajak saudara memberi aplaus untuk diri saudara sendiri. Oh lebih keras saudara, jangan patah semangat. Datang ke tempat ini sudah sesuatu yang berharga. Jangan khawatir, ketekunan saudara akan membuat saudara mendapatkan janji Allah yang besar. Amin saudara. Jangan saudara menganggap diri saudara rendah. Enggak.
Saudara sudah melakukan sesuatu yang berharga. Saudara sudah memenangkan olimpiade. Dengan mempertahankan api ketekunan itu tetap menyala dalam diri kita. Ayat yang terakhir, kita terus turun ke ayat yang ke-38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila, perhatikan, ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam olimpiade, kalau orang itu menyerah di tengah jalan, apakah dapat piala? Tidak ada. Apakah dapat hadiah? Tidak ada. Tapi orang, kalau saudara pernah menyaksikan sebuah video yang sering diputar, seorang pelari yang tiba-tiba di tengah jalan uratnya putus. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berlari meskipun beda, agak jauh dengan yang lain, dia berlari dan berlari. Saudara tahu sambutannya itu lebih meriah daripada orang yang juara satu. Bukan orang yang menang pertama kali itu yang juara, tapi orang yang mempertahankan ketekunannya sampai akhir itu yang disebut lebih dari pemenang. Ayat 39. Tapi sekali lagi firman Tuhan menguatkan, tenang, kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa. Amin saudara. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Pagi hari ini sebelum saudara beraktivitas, milikilah ketekunan. Maka saudara beroleh hidup. Mari ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, saya belum sempurna. Tetapi saya mau memiliki ketekunan. Karena saya tahu di dalam ketekunan ada mujizat. Kapanpun itu terjadi, saya ingin tetap memiliki ketekunan. Karena saya tahu siapa yang saya sembah. Amin saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang baik. Mari saudara angkat tangan kanan kita bersama-sama. Tuhan akan turun tangan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Mari katakan bersama-sama. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Oh, ku perlu Kau. Ku perlu Kau, oh, Hinaramata kanaramasya narambu, hiaranamata kararamasya di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Oh mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini kami semua sehat.
kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus, hidup kami mempermuliakan nama-Mu, apa saja yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Kami tetap menghormati Engkau, kami tetap memiliki ketekunan oleh Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya kami akan menerima mujizat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.